Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah ayah rabi'ata wa thalatsin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bimtisali awamihi wajtinabi an jami'i nawahihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan sekuat kita, dan menjauhi apa-apa yang Allah larangkan tanpa terkecuali. Karena hanya dengan rahmatnya, hanya dengan takwa kita kepada Allah yang bisa mendatangkan rahmatnya kepada kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya kelak. Pada ayat yang dibacakan khatib di awal tadi, di situ Allah menjelaskan, Allah mengisahkan kisah tentang iblis ketika iblis membangkang untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Iblis sebelumnya adalah seorang penjaga surga. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa iblis adalah salah satu penjaga surga. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala sebelum pembangkangannya. Namun ketika Allah Ta'ala memerintahkannya satu perintah yang dia sebenarnya mampu untuk melakukannya, tapi dia enggan, maka Allah melaknatnya, maka Allah menjadikannya tercela, maka Allah hinakan dia, dan Allah janjikan baginya neraka kelak. Hanya satu perintah yang seharusnya mampu iblis lakukan, tapi tidak dia lakukan, maka dia terlaknat. Apalah kita, apalah diri kita daripada iblis sebelum dia membangkang. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang telah kita langgar, yang tidak kita jalankan sesuai apa yang Allah perintahkan. Berapa banyak penyelewengan, dosa-dosa yang telah kita lakukan hanya untuk masalah duniawi, hanya untuk masalah perut kita. Kita menjilat yang di atas, kita mengikut yang di samping, kita menginjak yang di bawah, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang hawa nafsu kita minta, yang hawa nafsu kita perintahkan. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dengan rahmat beliau, dengan kasih sayang beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, janganlah engkau adab umatku dengan adab iktisal, dengan adab sebagaimana kaum-kaum terdahulu, dengan adab yang menyeluruh adabnya, membinasakan semuanya tanpa terkecuali. Kita lihat di zaman-zaman terdahulu, di kalangan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, ketika mereka membangkang dari apa yang Nabi mereka perintahkan, membangkang, mendurhakai Nabi mereka, maka Allah kirimkan banjir bandang menenggelamkan segala sesuatu, setiap manusia, setiap hamba-hamba yang tidak mau taat, tidak mau menuruti apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Begitu juga kaum-kaum selainnya, kaum Ad, kaum Samud, yang Allah binasakan dengan suara menggelegar, suara dari langit yang memekakkan telinga-telinga mereka hingga mereka binasa semuanya tanpa terkecuali, dan juga dengan angin yang sangat dingin hingga memenggal kepala-kepala mereka semuanya tanpa terkecuali. Maka marilah kita bersyukur, kita menyadari bahwa ini nikmat Allah Ta'ala, ini nikmat Allah menangguhkan hidup kita, Allah menangguhkan azab kita hingga besok di hari kiamat. Maka
sebelum azab itu ditimpakan kepada kita, sebelum azab itu dijanjikan kepada kita, menimpa kita, maka marilah kita bertaubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjalankan sekuat tenaga kita apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi tanpa terkecuali. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah ketika kita telah melakukan banyak amal, ketika kita telah mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh, amal yang kelihatannya soleh, janganlah kita berbangga-bangga. Karena ketika kita berbangga dengan amalan kita, maka kita telah terhinggapi sifat sombong, sifat yang bercokol di hati iblis hingga menjadikannya terlaknat, menjadikannya hina. Iblis merasa bangga dengan perbuatannya ketika dia mampu menumpas al-jan di bumi ini atas perintah Allah Ta'ala. Dia merasa inilah perbuatanku, aku telah berhasil, tidak ada yang bisa menyamaiku. Maka dia sombong, maka dia menolak kebenaran, yakni perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Dan ketika itu maka Allah laknat dia, Allah hinakan dia, dan Allah janjikan baginya neraka kelak di hari kiamat. Maka janganlah kita sombong, janganlah kita merasa bangga dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, marilah kita berharap-harap cemas, kita berharap-harap untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dengan amal ini kita dapat mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang dapat masuk surga karena amalnya, berkat amalnya, hingga Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Kita semua hanya bisa masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Maka marilah kita itu berharap-harap cemas, menginginkan agar Allah mengasihani kita dan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bimtisali awamihi wajtinabi an jami'i nawahihi. Ajarakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansul mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansul mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansul mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi sya'ir buldanil muslimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Aqimi shalah.